Halo sobat pembelajar dimanapun kalian berada pada saat ini. Sekarang pada saat ini kita akan belajar tentang munculnya gereja barat dan gereja timur. Kemudian materi yang selanjutnya ya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, apapun kondisi kita pada saat ini. Tentu bagi yang mendengarkan materi ini harap dipahami dengan baik bagaimana munculnya gereja barat dan gereja timur, bagaimana pemahaman kekristenan yang boleh dicapai dari materi ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Jadi bagi yang mendengarkan agar tetap dipahami. Oke, kita akan belajar tentang munculnya gereja barat dan gereja timur. Itu kita mulai dari pengertian ya, kita mulai dari pengertian. Yang pertama itu adalah menurut Thomas van Deen, itu memberikan pengertian tentang gereja barat itu berarti gereja yang suasananya dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan yang timbul di wilayah Kekaisaran Romawi bagian barat. Dan yang dipengaruhi di situ adalah gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Jadi itu adalah kedua gereja yang dipengaruhi oleh di wilayah Kekaisaran Romawi bagian barat. Kemudian gereja timur itu berarti gereja yang dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan yang timbul di wilayah Kekaisaran Romawi bagian timur. Nah, di situ adalah gereja Ortodoks Timur dan gereja Nestorian, kemudian gereja Monofisit. Ya, jadi di situ ada 3 gereja yang dipengaruhi di wilayah Kekaisaran Romawi bagian timur. Nah, kita lihat gereja barat itu di sini kita lihat ya, gereja barat itu wilayah gereja barat dan di sini wilayah gereja timur. Nah, ini adalah peta Kekaisaran Roma pada waktu Julius Caesar berkuasa pada saat itu. Nah, apa penyebab dari munculnya kedua gereja ini? Munculnya kedua gereja timur kemudian juga gereja barat itu muncul karena ya ini ada beberapa alasan yang menjadi tolak ukur kita, yaitu para rasul yang tidak menerima ya, tidak bermaksud membagi dan membuat perbedaan antara gereja timur dan gereja barat. Ya, jadi di situ tidak ada maksud sebenarnya untuk membagi dua gereja ini. Kemudian muncul kembali ada pembedaan gereja antara gereja timur maupun gereja barat, dan itu nampak pada sekitar abad keempat karena adanya perbedaan situasi kerja serta perbedaan pendapat antara gereja pada wilayah tersebut mengenai beberapa hal. Oke, beberapa hal itu ya nanti kita lihat. Kemudian ada beberapa perbedaan pendapat juga antara gereja barat dan gereja timur. Antara lain di sini kita lihat ada penyebab ya, ada penyebab yang terjadi di sini ya. Ada penyebab yang terjadi. Oke, Anda bisa baca. Kemudian dari perbedaan tadi itu memuncak pada tahun 1054 ya. Pada tahun 1054 saat pimpinan gereja timur dan gereja barat itu saling mengekskomunikasi atau saling mengutuk satu dengan yang lain, sehingga di sini terjadi skisma besar ya dalam waktu perpecahan gereja, di mana pada saat di sini gereja masih bersatu.
yang disebut sebagai gereja yang satu, kudus, apostolik, dan gereja satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, tetapi kemudian itu di sini terjadi skisma antara kedua gereja, yaitu gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur. Jadi di sini mulai muncul perpecahan, ya. Di sini gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Dari gereja Katolik Roma itu, ya, mereka keluar lagi gereja Protestan. Kemudian gereja Protestan pun ya terpecah lagi. Dan itu pun ya masih kita lihat sampai sekarang bagaimana skisma ini masih tetap terjadi. Oke, kemudian apa perbedaan gereja barat dan gereja timur? Nah, yang pertama di situ kita lihat apa perbedaan pemerintahan gereja barat dan gereja timur. Kalau di gereja barat, posisi paus itu menjadi kepala gereja dan berada di atas uskup-uskup lainnya. Kalau di gereja timur, Patriark Konstantinopel hanya memegang kehormatan utama. Dalam gereja barat, dalam gereja Protestan, jabatan uskup itu dihilangkan atau dihapuskan. Kemudian ini adalah perbedaan pokok-pokok teologi. Kalau gereja barat itu mengutamakan diskusi mengenai bagaimana manusia menjadi benar di hadapan Allah. Kemudian teologi mereka itu berkisar pada soal-soal dosa dan rahmat yang mengikuti teologi Tertullianus dan Augustinus. Dan gereja barat itu paling menyukai tokoh Paulus. Kemudian gereja timur, di situ lebih mengutamakan diskusi bagaimana manusia menjadi tidak fana kelak. Kemudian teologinya itu berbicara tentang kefanaan dan ketidakfanaan mengikuti teologi Irenaeus, Athanasius, dan Cyrilius. Dan gereja timur ini menyukai tokoh Yohanes. Ya, pasti akan ada pertanyaan di sini. Mengapa gereja barat itu menyukai tokoh Paulus dan menyukai tokoh Yohanes? Ya, itu nanti Anda boleh komentar di Google Classroom-nya. Kemudian ada perbedaan sikap terhadap hidup kemasyarakatan dan kenegaraan. Gereja barat itu dalam dunia seorang Kristen harus bersikap aktif di dalam dunia. Kemudian yang kedua, negara dan pemerintah bisa saja mengandung unsur-unsur jahat sehingga mereka harus waspada terhadapnya. Kemudian kalau gereja timur, seorang Kristen harus bersikap kasih dan penuh kerendahan hati. Pemerintah adalah gambar Allah dan wali Allah di dunia ini. Nah, itu dari gereja timur. Kita lihat siapa saja tokoh-tokoh teologi dari gereja barat. Yang pertama adalah Ambrosius, ya, yang hidup sekitar tahun 330 sampai 397, dan dia adalah seorang bangsawan yang menduduki jabatan gubernur ibu kota Milano yang kemudian diurapi menjadi uskup. Nah, di sini Anda boleh sama membaca bagaimana pandangan Ambrosius. Kemudian Agustinus. Nah, ini pandangan dari Agustinus. Kemudian kita lihat materi yang selanjutnya adalah gereja abad pertengahan yang menghadapi dunia. Nah, bagaimana gereja abad pertengahan menghadapi dunia? Nah, di sini kita lihat bagaimana pokok utama yang hendak dibahas dalam topik ini adalah mengenai bagaimana hubungan gereja dengan negara. Selanjutnya mengenai perkembangan teologi gereja pada abad-abad pertengahan sebelum terjadinya reformasi gereja. Nah, kemudian topik-topik ini
penting karena peristiwa reformasi yang kelak terjadi dalam gereja pada abad pertengahan banyak dipengaruhi dan dilatar belakangi oleh pemahaman teologis serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar gereja pada saat itu. Nah, bagaimana sikap gereja terhadap dunia pada abad pertengahan? Oke, di sini kita lihat selama abad pertengahan dalam hubungan gereja dengan dunia sekitarnya ada dua sikap gereja yang saling bertentangan, yaitu gereja ingin menguasai dan menjadi pengatur dunia dalam kehidupan kenegaraan maupun hidup kemasyarakatan. Nah, di sini Anda bisa baca bagaimana gereja pada saat itu, ya. Kemudian kita lihat siapa Innocentius yang mempertahankan teori. Kemudian yang berikutlah gereja yang memilih untuk menyingkir dari dunia. Nah, sehingga muncul gerakan-gerakan. Yang pertama itu gerakan dari kaum Waldenses yang dipelopori oleh seorang saudagar kaya dari Lyon, Prancis yang bernama Petrus Waldenses. Dan oleh gerakan ini dianggap sebagai bidat yang sesat dan dipandang sebagai bidat, ya, atau ajaran sesat. Oke, Anda bisa membaca bagaimana gerakan ini, ya, tidak hanya di sini. Anda bisa juga membuka buku-buku yang dipakai, ya, tidak hanya terfokus pada materi ini. Kemudian Orde Fransiskan yang didirikan oleh Fransiskus dari Assisi, yang mendirikan Orde Saudara-saudara Hina pada tahun 1182. Oke, di situ ada penjelasan siapa dari Fransiskus ini. Nah, penjelasannya ini. Kemudian Dominikan, Orde Dominikan didirikan oleh Dominicius, ya, seorang yang berkebangsaan Spanyol pada tahun 1216. Oke, ada fokus utama dari orde ini adalah apa, ya? Anda bisa baca di situ. Nah, untuk UTS-nya, ya, kita akan atur sesuai dengan jadwal dari kampus, ya, untuk ujian tengah semester. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pendapat Anda tentang materi ini, ya. Bagaimana pendapat tentang materi-materi yang kalian pelajari pada saat ini? Oke, jadi itu adalah materi kita pada hari ini. Ada dua materi yang bisa saya berikan, yaitu tentang gereja barat dan gereja timur, kemudian bagaimana gereja abad pertengahan menghadapi dunia. Oke, jadi terima kasih dan sampai jumpa untuk materi yang selanjutnya. Perlu semangat.